Saat naga darah masuk, bola es tidak lagi mundur. Di bawah kendali 8 Raja Sekte Mayat, bola es menyerang naga darah. Keduanya semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Gemuruh-gemuruh bergema di langit. Saat bola es bertabrakan dengan naga, seolah-olah itu bertabrakan dengan planet budidaya. Itu segera hancur dan meledak menjadi 8 bagian. Namun, saat itu meledak, kekuatan yang kuat datang dari ledakan dan bertabrakan dengan kepala naga darah. Mengaum. Naga darah mengeluarkan deru rasa sakit yang hebat. Tubuhnya yang raksasa bergetar dan mundur dengan cepat. Tubuhnya awalnya terbuat dari darah dan berwarna merah darah. Namun, saat ini cahaya hantu muncul di sekitar tubuhnya. Suara bergerak bergema di mana cahaya hantu berlalu, seolah-olah naga darah ini akan sepenuhnya disegel. Naga itu dengan cepat melarikan diri saat aumannya yang menyakitkan masih bergema. 8 potongan es gelap yang memisahkan diri dari bola es dengan cepat meleleh, mengungkapkan 8 raja. Namun, ketika es ketujuh meleleh, retakan muncul di dahi pria paruh baya itu. Celah itu segera meluas ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terbelah dua. Dalam sekejap, tubuhnya runtuh dan energi dingin keluar. Energi mengambil bentuk manusia dan diam-diam memandang 7 orang di sekitarnya. Tubuh ini tidak bisa menahan kekuatan barusan. Tepat ketika dia berbicara, seorang lelaki tua di antara 7 lainnya meraih kekosongan dan celah ke ruang penyimpanan muncul. Peti mati berwarna ungu dengan pola yang terukir di atasnya segera terbang keluar. Sosok yang dibentuk oleh energi dingin menembus peti mati dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian, tutup peti mati dibuka dan seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 atau 8 tahun perlahan duduk. Setelah bocah itu bangun, dia menggerakkan tubuhnya dan kemudian mengangguk pada 7 orang di sampingnya. Orang tua yang mengeluarkan peti mati berkata dengan tegas, mengejar. 8 dari mereka tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar naga darah. Adapun Wang Lin, ia mengikuti riak darah dan menyerang sumbernya. Namun, ketika dia tiba, tidak ada apapun di sana kecuali jejak fluktuasi mengerikan yang mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Wang Lin tidak tinggal terlalu lama dan dengan cepat mengubah arah. Sebelum dia bergerak sangat cepat, tiba-tiba dia merasakan riak mengembang tanpa henti di dalam kehampaan ini. Getaran ini tidak akrab bagi orang lain, tetapi Wang Lin jelas ingat bahwa kekosongan telah bergetar seperti ini ketika Tuo Shen keluar dari lautan darah di masa lalu. Getarannya dengan cepat menghilang, tetapi lebih dari 100 aura yang menakutkan muncul. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa dan dia dengan cepat berlari dari tempat aura yang menakutkan itu berasal. Namun, tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya muncul dari kehampaan. Mereka segera melihat Wang Lin dan mengejarnya. Ketiga bayangan merah ini semuanya adalah pembudidaya kuno. 2 dari mereka berada pada tahap awal Nirvana Cleanser. Orang terakhir memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak Nirvana Cleanser, hanya 1 langkah dari Nirvana Shatterer. Wang Lin meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Dia mengambil jimat kuning dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di dadanya. Angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan dia menghilang ke kejauhan. Dia segera menciptakan celah antara dia dan mereka. Ekspresi Wang Lin suram. Dia tahu bahwa banyak pembudidaya kuno telah dibebaskan ketika lautan darah terbuka. Level kultivator kuno ini seperti surga dan neraka dibandingkan sebelumnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, memikirkan bagaimana ini melibatkan Tuo Shen, itu bukan sesuatu yang bisa dipahami Wang Lin. Tuo Shen harus segera keluar. Saat Wang Lin terbang, ratusan ide terbang di kepalanya. Perasaan ilahinya menyebar di belakangnya dan dia segera mengerutkan kening. Para penanam kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan kecepatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun jarak antara mereka dan Wang Lin masih tumbuh, mereka masih mengejarnya. 2 tahap awal Nirvana Cleanser. Puncak Nirvana Cleanser. Setelah beberapa saat, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Jika ini terus berlanjut dan dia bertemu lebih banyak pembudidaya kuno di depan, dia akan berada dalam bahaya serangan penjepit. Setelah memindai area dengan indera ilahi, mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, tangannya membentuk segel, dan matanya menjadi dingin. Dalam sekejap mata, gambar gunung berapi muncul di sekitar Wang Lin. Saat tangannya bergerak, energi asal surga disuntikkan ke gunung berapi di sekitarnya, dan mereka menjadi lebih padat. Ketika mereka akan menjadi benar-benar solid, Wang Lin melambaikan tangannya dan semua gunung berapi menghilang. Tempat ini berbahaya, jadi saya harus menyelesaikan pertempuran ini sesegera mungkin. Wang Lin mendongak dan melihat 3 sinar lampu merah mendekatinya. Yang paling dekat adalah pria tua yang berada di puncak tahap Nirvana Cleanser. Orang tua itu adalah yang tercepat, jadi dia segera mendekat. Wang Lin menyipitkan matanya dan mundur selangkah. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, hukum muncul di dunia. Orang tua Nirvana Cleanser puncak merasa kabel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menjeratnya. Dia segera berhenti sejenak. Tingkat budidaya Wang Lin, setelah semua, hanya Nirvana Cleanser tahap awal, jadi dia segera mengalami serangan balik, tapi kerusakan semacam ini adalah sesuatu yang bisa dia tekan. Dia segera mundur.
Puncak pembudidaya Nirvana Cleancer berhenti, tetapi dua lainnya di belakangnya juga cepat dan langsung mendekat. Ketika mereka berada dalam 1000 kaki dari Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan tangannya membentuk segel, dan dia berteriak, "Gunung!" Dengan satu kata itu, dua gunung berapi tiba-tiba muncul sebelum dua pengisian di Wang Lin. Aura yang kuat mengelilingi darah itu. Ekspresi kedua pria tua itu berubah dan mereka ingin mundur. Namun, Wang Lin sudah menempatkan jebakannya. Selama keduanya datang dalam 1000 kaki, mereka akan menderita serangan Mountain Trumbles. Tidak memberi dua orang tua ini kapan saja, Wang Lin segera berteriak sambil mundur, "Hancur!" Suara gemuruh bergema dan dua gunung berapi meletus. Sejumlah besar lava mengalir keluar, menciptakan kekuatan destruktif di kehampaan. Saat kedua gunung berapi itu meledak, gelombang kejut yang kuat menyebar. Kekuatan Gunung Trumbles sudah cukup bagi Wang Lin untuk memiliki keunggulan absolut di antara para pembudidaya di tingkat budidayanya. Kedua lelaki tua itu dalam keadaan menyesal. Mereka berdua batuk darah dan akan mundur. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Ketika dua pria tua itu mundur, Wang Lin maju selangkah, berubah menjadi sinar cahaya, dan muncul di depan salah satu dari mereka. Lalu kedua jarinya membentuk pedang dan dia menikam langsung di antara alis lelaki tua itu. Orang tua ini sudah terluka parah oleh Mountain Trumbles, dan pada saat ini, tubuhnya bergetar sebelum meledak. Tepat sebelum dia meledak, dia mengungkapkan senyum lega. Melihat senyum ini, mata Wang Lin menyipit dan dia mundur selangkah. Dia akan berurusan dengan orang lain, namun, pada saat ini, rasa bahaya yang menakutkan menyelimuti Wang Lin. Dia tidak lagi peduli membunuh lelaki tua lainnya dan malah langsung mundur ke samping. Tepat setelah dia bergerak, cahaya darah yang mengerikan memenuhi kekosongan itu. Itu adalah naga darah yang terluka oleh 8 Raja Mayat Sekte. Saat ini, sebagian kecil sudah beku dalam es biru, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Namun, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya saat disapu oleh Wang Lin. Angin kencang menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan suara berderak bisa terdengar. Sebuah retakan muncul di dadanya, sebuah luka muncul di avatar batunya. Wang Lin mengangkat kepalanya, tetapi naga darah itu sekarang jauh. Orang tua Nirvana Cleancer puncak dan kultivar Nirvana Cleancer tahap awal, yang terluka parah, telah menghilang tanpa jejak. Hawa dingin datang dari tubuh Wang Lin. Dia kaget dengan situasi itu. Namun, memikirkan es biru yang menyebar di seluruh naga, Wang Lin segera terbang menjauh sesegera mungkin. Dengan kelicikannya, dia langsung menduga bahwa naga darah ini terluka dan melarikan diri. Karena itu, pasti ada seseorang yang mengejarnya. Wang Lin tidak ingin tiba-tiba bertemu seorang kultivator yang bisa mengejar naga darah tanpa persiapan. Dia tidak mundur lama sebelum 8 sinar cahaya berlalu dan mengejar naga darah yang melarikan diri. Salah satu pria parubaya yang tampak sombong memandang Wang Lin dan terkejut. Namun, dia tidak berhenti dan menghilang bersama 7 lainnya. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan kulit binatang buas yang cepat. Dia meletakkannya di dadanya dan segera berlari ke depan. Kecepatannya mencapai puncaknya dan dia maju lurus ke depan. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Tuo Shen akan segera muncul. Naga darah bergerak dengan cepat dan terus mengaum. Lebih dari separuh tubuhnya telah dibekukan dalam es biru, dan ini membuatnya ganas. Dengan cepat tiba di tengah kekosongan secepat mungkin. Setelah tiba di sini, naga darah melingkar, dan nyanyian dalam bahasa kuno datang dari mulutnya. Aura kuno muncul dan naga darah tiba-tiba mengeluarkan auman yang mengguncang surga. Saat deru bergema, kekuatan waktu meledak dari mulut naga darah dan menyelimuti seluruh kekosongan. Waktu adalah hukum waktu, dan itu adalah hukum yang dapat dipahami semua makhluk, tetapi menjadi tercerahkan di dalamnya sangat sulit. Paling-paling, domain seseorang hanya berisi sedikit hukum waktu, dan mereka memahaminya melalui domain mereka. Di masa lalu di planet Suzaku, Wang Lin bertemu seseorang dengan domain waktu. Pada saat itu, Wang Lin merasakan kekuatan domain semacam itu. Bahkan Yun Kuezi sangat peduli tentang domain ini saat itu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh planet Suzaku, hanya orang itu yang memiliki domain seperti itu. Saat gumaman naga darah bergema, kekuatan waktu dari tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Itu jauh lebih kuat daripada domain dan sudah menjadi hukum. Hukum ini ditetapkan oleh naga darah yang menggunakan mantra ini. Hukum waktu menyelimuti seluruh kekosongan. Ada sekelompok pembudidaya Al-Heaven. Ada selusin dari mereka, dan selama mereka tidak bertemu dengan penanam kuno yang terlalu kuat, mereka bisa bertahan. Namun, ketika kekuatan waktu itu melewati mereka, yang terlemah dari mereka gemetar. Dia tampak seperti berusia 20-an bahkan berpikir itu bukan usianya yang sebenarnya. Tubuhnya mulai bergetar di luar kendalinya seolah-olah energi dingin telah muncul di tubuhnya. Kerutan muncul di kulitnya dan segera tumpang tindih satu sama lain. Dia merasa sangat lelah dan kultivasinya tampaknya menjadi stagnan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda itu hanya bingung untuk sesaat, tetapi sepertinya ada tangisan yang datang dari jauh. Tangisan itu sepertinya mengandung ketakutan yang kuat. Pemuda itu terkejut. Dia ingin memalingkan kepalanya, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya terlalu kaku, dan hanya memutar kepalanya tidak nyaman. Apa yang salah denganku?
Visi pemuda itu buram, seperti ada lapisan kabut di jalannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menggosok matanya seolah ingin mengusap kabut ini. Tampaknya gosokannya memiliki pengaruh, karena dia mendapatkan momen penglihatan yang jelas. Dia melihat para pembudidaya di sekelilingnya semua kembali, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan teror. Dia melihat bahwa saudara junior yang telah bersamanya sejak lama juga memiliki ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kelembutan masa lalu. Yang terakhir dilihatnya adalah tangan kanannya, yang biasa dia gunakan untuk menggosok matanya, dan dia terkejut. Itu adalah tangan yang dipenuhi kerutan dan bintik-bintik. Ini, tubuh pemuda itu bahkan lebih gemetar ketika dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengeluarkan suara ketakutan, tapi, suara itu terkubur bersamanya tanpa ada peluang untuk melihat cahaya hari. Matanya kehilangan vitalitas. Seluruh tubuhnya menua dengan cepat di hadapan teman-temannya. Rambutnya rontok, giginya membusuk, dan tulangnya remuk hingga sepertinya tubuhnya bahkan tidak bisa menopang kulitnya. Tubuhnya ambruk ke tumpukan debu saat dia meninggal karena usia tua. Adegan aneh ini menyebabkan pembudidaya di sekitarnya menjadi benar-benar diam karena ini adalah sesuatu di luar imajinasi mereka. Namun, waktu itu kejam, jadi mereka tidak punya waktu untuk berpikir sebelum seorang wanita di antara mereka juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Segera, penuaan ini tampaknya menular, karena semua pembudidaya mulai menunjukkan gejala yang sama. Seolah-olah pada saat ini, surga telah membatalkan posisi mereka sebagai pembudidaya, membatalkan hak mereka untuk hidup ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Seolah-olah semua tahun itu telah turun ke tubuh mereka sekaligus. Selusin pembudidaya ini hanya sebagian kecil dari kekosongan. Pada saat ini, pemandangan yang sama terjadi di sekitar kehampaan. Tidak peduli dari mana kultivator itu berasal, selama mereka berada di kekosongan ini, mereka tidak bisa lepas dari hukum waktu. Hanya para pembudidaya Nirvana Shatterer yang bisa menolaknya. Hanya saja, tidak ada banyak pembudidaya Nirvana Shatterer. Setiap kali seorang kultivator mati menurut hukum waktu, aura yang tak terlihat akan meninggalkan tubuh mereka dan menyerbu menuju pusat kehampaan. Untaian aura bergerak melalui kekosongan, dan kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kultivator. Aura ini tampaknya sudah menjadi bagian dari surga, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah naga darah di tengah kekosongan. Semakin banyak pembudidaya meninggal, bahkan lebih banyak aura memasuki naga darah. Segera, es biru pada naga mulai runtuh. Seolah-olah kehidupan baru disuntikkan ke dalam naga ketika es pecah. 8 raja mayat sekte sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu ini. Mereka bergerak semakin dekat ke naga darah. Dari arah yang berlawanan, Master Flamespark dengan hormat mengikuti lelaki tua berpakaian hitam itu. Meskipun pria tua berkulit hitam itu sepertinya tidak bergerak cepat, setiap langkah yang diambilnya tampak seperti kekosongan di bawahnya menyusut. Seolah-olah jarak tak terbatas ini hanya 1 inci panjang. Ini bukan bending spasial di mana dia bergabung dengan dunia tetapi dia menyusut kekosongan. Dia tidak perlu bergabung dengan dunia karena dia adalah dunia, bahkan seluruh dunia hanya 1 inci. Dia tidak terburu-buru saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah dalam ritme tertentu. Rasa hormat di mata Tuan Flamespark menjadi lebih kuat. Dia mengikuti pria tua itu, jadi dia secara alami berada dalam jangkauan mantra misterius ini. Saat kekuatan hukum menyelimuti kekosongan, Wang Lin juga merasakannya. Namun, tubuhnya terbuat dari batu, dan usia batu ini tidak mungkin untuk dihitung. Kekuatan hukum ini mengelilinginya, tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu tanpa angin bertiup, batu tetaplah batu. Saat dia dengan tenang terbang ke depan, dia melihat para pembudidaya di sekitarnya menghilang di bawah hukum waktu. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai pembudidaya, tanpa mantra, kita masih hanya manusia biasa. Wang Lin merasa sedih di hatinya, tapi dia tidak melambat. Jika tubuh asli saya datang, saya akan sama dengan mereka dan menjadi bagian dari kekosongan. Tanpa diduga, para pembudidaya yang telah berkultivasi selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepotong batu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Melihat semuanya sebelum dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru untuk kata, Dao. Naga darah telah menyerap aura para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena kekuatan hukum, dan es biru di tubuhnya akhirnya runtuh. Tubuhnya yang besar bangkit dan mengeluarkan auman di kekosongan. Saat deru bergema, pusaran selebar 10.000 kaki muncul dan gemuruh bergema. Sebuah suara keluar dari kehampaan dan perlahan-lahan menyebar melintasi kehampaan. Wu, tunggu aku datang. Saat suara ini berbicara, pria tua di kejauhan berhenti dan tatapannya menjadi serius. Tuan Flamespark diam. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar suara ini, tetapi kali ini arogansi mengerikan bahkan lebih kuat. Kesombongan ini telah meremehkan hukum dan menghina langit. Namun, Master Flamespark tidak menemukan kata-kata ini sombong. Kekuatan tombak di luar planet Suzaku membuktikan bahwa orang ini lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi sombong ini. 8 Raja Korpse Sekte semua berhenti ketika mereka melihat pusaran di kejauhan dan diam-diam merenungkan. Namun, segera, berbagai tingkat keserakahan dan lampu hantu muncul di mata mereka.
Wang Lin juga mendengar raungan ini. Tubuhnya berhenti dan dia mendongak. Matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa kuat musuh atau sulitnya jalan, selama Tuo Shen ingin membunuh Wang Lin, dia tidak akan pernah menyerah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik, Wang Lin mengungkapkan cemoohan dan terus bergerak maju. Inilah kebenarannya. Ini bukan satu-satunya pembudidaya yang selamat. Ada juga beberapa pembudidaya Nirvana Shatterer yang selamat. Setelah merenung sebentar, mereka semua mendekati lokasi ini. Para pembudidaya yang tersisa di luar kekosongan untungnya lolos dari hukum waktu dan selamat. Ada lokasi lain yang ada di luar kekosongannya. Itu ada di tempat yang bukan milik tanah dewa kuno karena itu adalah tanah dewa kuno. Ini mungkin tampak kontradiktif, tetapi itu fakta. Planet Suzaku hanya memiliki pintu masuk ke negeri dewa kuno. Ini adalah celah spasial yang bukan milik ruang ini. Retakan ini sangat besar, cukup besar untuk muat di tubuh raksasa dewa kuno bintang 8. Apakah itu kekosongan atau cobaan? Mereka semua, pada kenyataannya, di dalam tubuh dewa kuno. Sama seperti sekarang, apakah itu Wang Lin, 8 Raja Sekte Korpse, atau orang tua berkulit hitam, mereka semua saat ini berada di peti dewa kuno. Dalam celah spasial yang tenang ini di mana tubuh dewa kuno telah berbaring selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang memperbesar ke-4 dari 8 bintang, mereka akan melihat seseorang duduk di sana. Orang ini adalah sarjana paruh baya. Dia tampak biasa, tetapi dia mengandung perasaan arogansi yang ekstrim. Seolah-olah dia telah duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang sangat lama. Namanya adalah Master Wuji. Suara Tuo Shen bergema melintasi kekosongan, dan mengikuti itu adalah auman naga darah. Naga darah itu seperti binatang buas yang menjaga pusaran, saat ia melingkar di luar pusaran. Namun, ini menunjukkan kesombongan Tuo Shen, atau dia tidak akan membuat naga darah membuka pusaran yang mengarah ke lautan darah. Orang tua berkulit hitam tidak menyerang, dia hanya diam-diam menatap naga darah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Tuan Flamespark berbinar, lalu dia maju selangkah dan menyerbu naga darah itu. Di kejauhan, 8 Raja Mayat Sekte bergerak seperti 8 pedang di naga darah. Mata naga darah itu waspada. Formasi aneh yang dibuat oleh mereka 8 telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya menyala dan menuju ke 8 Raja Korpse Sekte sementara benar-benar mengabaikan Master Flamespark. Begitu cepat sehingga ia menciptakan Afterimages. 8 orang dari Mayat Sekte dengan cepat menyebar dan mengelilingi naga darah. Mereka semua membentuk segel dan membombardir naga darah dengan mantra. Setelah Master Flamespark mendekat, dia melambaikan tangannya dan lautan api muncul. Api berubah menjadi naga api yang mulai melawan naga darah. Pada saat yang sama, tangan kiri Master Flamespark meraih dan segera mengeluarkan bel dari ruang penyimpanannya. Lonceng ini terbuat dari tulang dan dibungkus dengan lapisan logam. Ketika itu muncul, suara dering bergema. Meskipun cincin itu tidak garing, riak segera dibebankan ke naga darah. Mata naga darah menjadi haus darah. Awalnya, naga darah hanya memiliki sepasang murid, tetapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, muridnya terbelah 2 dan kemudian membelah lagi. Dalam sekejap, ada 8 pasang murid di mata naga darah. Perasaan krisis segera bergema di dalam hati Master Flamespark dan 8 Raja Sekte Korpse. Namun, mereka adalah pembudidaya yang kuat yang telah menembus puncak tahap Nirvana Shatterer dan melewati 5 Heaven S Blix mereka. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat mereka mendeteksi krisis ini, mereka tidak mengelak, tetapi sebaliknya, menyerang. Ketika mantra yang kuat dilemparkan, ketika kekuatannya mencapai puncaknya, itu juga momen terlemahnya. Ini adalah pengalaman yang diperoleh 9 dari mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Master Flamespark menyentuh titik di antara alisnya dan 45 fragmen segera terbang keluar. Fragmen-fragmen itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen Thunder Celestial Realm yang menutupi langit. Kekuatan alam guntur surgawi. Saat Master Flamespark melambaikan tangannya, 45 fragmen mengeluarkan gemuruh gemetar saat mereka menabrak naga darah. Tekanan fragmen turun tiba-tiba terasa seperti kekuatan surga. Gemuruh-gemuruh bergema dan tak terhitung bagian kecil dari naga darah mengalah. Pikiran 8 Raja Korpse Sekte terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan 8 sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga sebelumnya muncul sekali lagi. Sebuah bola es hitam 1000 kaki besar muncul sekali lagi dengan 8 di dalamnya. Dalam sekejap mata, ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es, kemudian itu menyerang naga darah. Murid naga darah menyusut, kemudian sepasang murid di antara 8 mulai membesar sampai mengambil posisi murid lainnya. Saat ini, kegelapan tiba-tiba muncul. Kegelapan ini begitu gelap sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa melihat ke dalam. Seseorang hanya bisa mendengar gemuruh gemetar gema di dalam. Kegelapan hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Namun, setelah pulih, 4 dari 45 fragmen dari Master Flamespark hancur menjadi debu dan 41 sisanya didorong mundur. Mata Tuan Flamespark dipenuhi dengan keterkejutan.
Bola es yang dibentuk oleh 8 Raja Korpse Sekte juga diserang oleh beberapa metode yang tidak diketahui dan es runtuh. 8 dari mereka semua batuk darah dan syok memenuhi mata mereka. Lelaki tua yang masih berpikir itu mendongak dan mengerutkan kening, tetapi dia terus berpikir. Ada satu hal yang tidak dia mengerti, apa tujuan Tuan Wuji? Mungkinkah untuk mencuri kekuatan Dewa Kuno Kerajaan 8 Bintang? Tapi saat itu, bahkan Kaisar Langit Qinling menyerah. Master Wuji, metode apa yang Anda miliki? Wang Lin berada di kejauhan. Dia melihat pertempuran dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu menyebabkannya merasakan perasaan bahaya yang kuat, membuatnya semakin tidak ingin mendekat. Namun, setelah melihat naga darah untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa sepertinya itu agak akrab. Perasaan ini menyebar melalui hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba menyala. Dia secara alami melihat Master Flame Spark dan lelaki tua berpakaian hitam itu. Saat dia melihat pria tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak melihat naga darah. Dia mampu memaksa saudara senior King Sui kembali, dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi asal, dan dia dapat menyentuh semua hukum. Orang ini harus menjadi kultivator langkah ketiga, tidak ada kemungkinan lain. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi tidak hanya keganasannya tidak berkurang, bahkan lebih intens. 7 murid yang tersisa membesar sekali lagi dan memenuhi matanya. Seluruh kehampaan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Wang Lin segera merasakan hukum aneh menyelimutinya. Tampaknya ingin menarik keluar jiwa asalnya dan menjadi satu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama 2 napas waktu. Setelah 2 napas waktu, mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan dan dia mundur beberapa langkah. Suara retak bisa terdengar ketika 7 retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam, samar-samar menunjukkan warna batu. Master Flame Spark, yang paling dekat dengan naga darah, pucat dan cepat mundur. Fragmen alam surgawi diputar di depannya dan beberapa di antaranya runtuh. Adapun 8 raja dari mayat sekte, 2 tubuh mereka segera runtuh dan 6 lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan 2 peti mati lagi dari ruang penyimpanannya. Kedua sosok buram itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati hancur dan 2 lelaki tua berjalan keluar. Ketika 8 dari mereka mundur, tangan mereka membentuk segel. Salah satu lelaki tua berteriak, "Formasi mayat kedua." Pada saat ini, tangan mereka bergerak lebih cepat dan berbaris dalam garis vertikal. Energi dingin mengepung mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, membuat mustahil untuk melihat mereka berlima. Namun, dalam sekejap, es berubah menjadi pedang dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Saat pedang muncul, tekanan yang mengguncang surga muncul dengan rasa ketajaman yang kuat. Itu dibebankan langsung pada naga darah dengan energi pedang yang kuat. Mata Tuan Flame Spark melebar ketika dia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah rune. Dia menabrak rune dan kemudian terbang keluar, memancarkan darah merah di jalan. Fragmen yang tersisa semuanya tersebar dan menyerang naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengelilingi naga darah. Mata naga darah menjadi serius dan 6 murid yang tersisa melintas sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu pasangan yang mengambil alih, para murid berserakan dan berbagi mata. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah 3 napas waktu, kegelapan menghilang. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan menghindari kekuatan kegelapan. Namun, matanya menyala dan tetap terkunci pada naga darah. Dia merasakan aura Dewa Kuno semakin jelas dari naga darah. Mata Tuan Flame Spark menjadi lebih pucat, tetapi dia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel saat puluhan fragmen alam surgawi terus mendekat pada naga darah. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja sekarang kurang dari 1000 kaki dari naga darah. Suara letupan datang dari dalamnya seolah-olah menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kehampaan, dan kali ini berlangsung selama 4 napas waktu. Setelah 4 napas waktu, kekosongan kembali normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tapi matanya sangat serius saat dia menatap naga darah. Pedang yang dibentuk oleh 8 Raja Korpse Sekte tampaknya telah melambat. Setelah 4 napas waktu, itu hanya bergerak maju 200 kaki. Kemudian suara retakan bergema dan retakan muncul di pedang. Pembuluh darah pada Master Flame Spark telah membengkak dan serpihan-serpihan masih tertutup pada naga darah. Tapi semua ini lenyap dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema di dalam kegelapan, dan raungan naga darah yang marah bisa terdengar. Setelah 5 napas waktu, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak lagi mundur tetapi dibebankan pada naga darah. Pedang besar yang dibentuk oleh 8 Raja Korpse Sekte runtuh dan 8 dari mereka batuk darah saat mereka mundur. Darah keluar dari mulut Tuan Flame Spark, dan ia dipaksa mundur 3 langkah sebelum ia menstabilkan dirinya sendiri. Ada luka besar mulai dari kepala naga ke tubuhnya yang panjang 10.000 kaki. Dari jauh, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah keluar dari luka ini, sebaliknya, ada kristal berukuran kepalan tangan yang tampak seperti dagingnya bocor keluar. Naga darah meraung dan murid-muridnya tiba-tiba menyebar sekali lagi.
Ketika kegelapan muncul sekali lagi, Wang Lin mempercepat dan mati-matian masuk. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun, dia tidak melambat sama sekali karena kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak berharap melihat darah hati Dewa Kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan bisa melewati cobaan pertama dari Trial 7 Bencana 7. Naga darah secara alami memperhatikan Wang Lin, tetapi di matanya, pembudidaya ini hanya semut. Kultivator ini akan mati dalam kegelapan sebelum dia bahkan bisa mendekati. Dan inilah kebenarannya. Ketika Wang Lin berada dalam 1000 kaki dari naga darah, kegelapan menyelimuti kekosongan sekali lagi. Namun, kali ini perbedaannya adalah bahwa kegelapan ini akan membuat orang tua berpakaian hitam memperhatikan Wang Lin untuk pertama kalinya. Semua ini karena Wang Lin. Wang Lin sudah mendapatkan beberapa pencerahan tentang kegelapan dari sebelumnya. Pencerahan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya, itu berasal dari mantra Sunderet Night-nya. Sunderet Night berisi sedikit hukum asal, dan ini juga merupakan sumber hukum cahaya. Semua kegelapan akan menghilang sebelum terang ini. Namun, semua keberadaan itu relatif, dan jika ada hukum asal, ada hukum akhirnya. Kegelapan ini dibentuk oleh hukum akhir zaman. Saat kegelapan muncul, Wang Lin menggunakan Sunderet Night dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berusaha membunuh musuh, dia hanya ingin bertahan dalam kegelapan ini. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya, sinar cahaya muncul dalam kegelapan ini. Meskipun tidak terlalu kuat, tetap saja muncul. Di dalam cahaya, Wang Lin merasakan tubuhnya terbakar. Energi asalnya terbakar, jiwa asalnya terbakar, dan bahkan tubuh batunya terbakar. Dia menerobos kegelapan sambil membakar dan melintasi jarak 1000 kaki. Dia kemudian memasuki luka naga darah yang terkejut. Saat dia memasuki Woud, Wang Lin mengabaikan tubuhnya yang terbakar dan mati-matian melambaikan tangannya. Sejumlah besar kristal darah naga darah menghilang dan dikumpulkan ke ruang penyimpanannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, tetapi ada juga penyesalan. Dia tidak berharap mendapatkan darah jantung Dewa Kuno di sini. Lagi pula, dengan pemahamannya tentang tanah Dewa Kuno, semua darah hati telah diambil oleh Tuo Shen. Dan itu terlalu sulit untuk diambil dari Tuo Shen. Mendapatkan darah jantung membuatnya gembira, tetapi mendapatkan darah jantung ini berarti dia harus menyerah mengamati kekuatan Tuo Shen, yang membuatnya merasa menyesal. Dengan penyesalan dan sukacita, jiwa asal Wang Lin akan benar-benar terbakar ketika kegelapan menghilang. Jiwa asalnya akan runtuh dan dia akan mati sekali lagi. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan Sunderet Night sesuka hati. Namun, tepat pada saat ini, pria tua yang melihat ke atas karena cahaya yang disebabkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan tatapan aneh. Masalah yang tidak bisa dia pahami tampaknya dipengaruhi oleh cahaya dalam kegelapan, dan dia telah menemukan jawabannya. Dengan satu langkah, saat kegelapan menghilang, dia muncul di sebelah naga darah. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke depan dan naga darah mengeluarkan raungan sebelum mundur dengan cepat. Gemuruh-gemuruh keluar dari tubuhnya seolah-olah akan runtuh. Saat visi Wang Lin kabur, pria tua itu menariknya keluar dari naga darah dan Wang Lin mendarat di depan pria tua itu. Tangan kanan pria tua itu mendarat langsung di antara alis Wang Lin dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke tubuh Wang Lin. Suara letusan bergema dan Wang Lin sadar kembali. Energi asal yang telah dibakar segera diisi ulang. Jiwa asalnya yang berada di ambang kehancuran direkondensikan. Bahkan tubuh yang terbakar tampak berbalik dan mendapatkan kehidupan. Semua ini hanya berlangsung sesaat. Seorang pria muda yang sangat baik. Pria tua berkulit hitam memandang Wang Lin dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Juga sangat pintar. Karena kamu datang dengan avatar kamu untuk melihat Dewa Kuno, maka lelaki tua ini akan memuaskan keinginanmu. Pikiran Wang Lin kaget. Muridnya langsung menyusut ketika seseorang segera mengungkapkan rencananya, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Kekaguman di mata lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Dia tidak lagi memandang Wang Lin atau naga darah yang runtuh, tetapi menunjuk pusaran dengan tangan kanannya. Itu hanya satu jari, tetapi di mata Wang Lin, jari itu bisa menembus dunia. Dia ingat kembali di Al-Heaven bagaimana satu jari dari orang tua ini telah menembus penghalang spasial antara Al-Heaven dan Aliansi. Pusaran di langit tiba-tiba dan tak terduga berhenti berputar di depan jari ini. Secara bertahap menyebar terbuka, mengekspos dunia yang masih merah darah bahkan tanpa lautan darah. Ada gunung berbentuk kerucut di dunia yang berwarna darah ini, dan ada seseorang yang berdiri di atasnya. Rambut merah orang ini bergerak tanpa angin dan matanya merah darah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang akan memperhatikan penampilannya karena mata itu akan menarik semua perhatian Anda. Tuo Shen. Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Nasib mereka terjerat. Jika Wang Lin tidak muncul, Tuo Shen akan mendapatkan warisan pengetahuan dan melarikan diri sejak lama. Dia akan dapat memerintah bintang-bintang dengan tubuh Tusi. Lagi pula, dia juga Tusi. Meskipun Tuo Shen terlahir sebagai iblis dalam ketika Tusi gagal menumbuhkan mantra, apakah ia iblis dalam atau bukan, Tuo Shen adalah dewa kuno yang nyata, dewa kuno kerajaan yang nyata. Tidak seperti Tuo Shen, tubuh dewa kuno Wang Lin dibentuk melalui taktik dewa kuno.
Meskipun ia mampu mencapai tahap bintang 5 karena serangkaian peluang bagus, ketika tubuh aslinya menghadapi 3 trial 7 bencana sebelumnya, Wang Lin tahu tubuh dewa kunonya tidak sempurna. Ekspresi rumit menghilang ketika Tuo Shen mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Sebaliknya, itu digantikan oleh dingin yang tenang. Manusia dan dewa terjerat oleh nasib diam-diam saling memandang melalui pusaran. Dua orang dari dua dunia yang berbeda saling berpapasan. Mulut Tuo Shen berkedut dan dia mengambil satu langkah. Dia meninggalkan gunung dan tiba di atas pusaran. Tatapannya tersapu. Ketika Master Flame Spark melakukan kontak dengan tatapan Tuo Shen, pikirannya tidak bisa membantu tetapi menjadi terguncang. Dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Jantungnya berdebar lebih kencang dan mulutnya menjadi kering. Wajahnya menjadi lebih pucat dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak berani menatap Tuo Shen, seolah-olah orang ini adalah surga. Limbah. Tatapan Tuo Shen dipenuhi dengan penghinaan. Ketika tatapannya jatuh pada 8 raja dari mayat sekte, penghinaan menjadi lebih kuat. Setidaknya sampah adalah manusia. Kalian semua lebih buruk dari sampah. 8 raja korpse sekte memiliki status yang sangat tinggi di korpse sekte. Namun, pada saat ini, sebelum tatapan Tuo Shen, mereka bahkan lebih buruk daripada Master Flame Spark. Wajah mereka pucat dan mereka terus-menerus mundur. Tatapan itu terasa hampir jasmani dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Mereka merasa seperti jika orang ini mengamuk, maka bahkan surga harus menyerah. Mereka belum pernah melihat kekuatan Tuo Shen, tetapi karena suatu alasan, mereka langsung merasakan bahaya ketika melihat Tuo Shen. Perasaan ini sangat aneh, tetapi itu jelas mengingatkan mereka 8 tentang keberadaan bahaya. Karena Tuo Shen adalah dewa. Dewa kuno bintang 8. Dan mereka hanya manusia biasa, pembudidaya belaka. Hanya orang tua berkulit hitam yang tenang, dan dia perlahan berkata, darah kerajaan. Jiwa dewa kuno. Tatapan Tuo Shen mendarat pada pria tua itu dalam warna hitam. Tatapannya tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, akhirnya, keberadaan yang tidak sia-sia. Lelaki tua itu sama sekali tidak marah, dan dia sedikit tersenyum. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan antara dia dan Tuo Shen. Runtuhnya memicu badai tak terlihat yang menyerang langsung ke Tuo Shen. Menghadapi kehampaan-kehampaan, Tuo Shen mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Dunia gemetar dan kekosongan bergetar hebat. Pada saat ini, beberapa pembudidaya Nirvana Shatterer telah tiba. Ketika mereka melihat pukulan ini, wajah mereka sangat berubah. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Wajah Wang Lin pucat. Dia jelas merasakan kekuatan pukulan ini. Ketika pukulan ini mendarat, gemetar kekosongan mencapai puncaknya. Sebuah retakan raksasa muncul di antara pria tua itu dan Tuo Shen. Suara merobek ruang bisa terdengar saat gemuruh-gemuruh bergema. Dalam sekejap mata, sepertinya kekosongan ini terbelah dua. Itu tampak seperti selembar kertas yang terbelah tengah dan menjadi dua bagian. Retakan dalam kekosongan segera merobek dunia Tuo Shen menjadi dua bidang yang berbeda. Pria tua berpakaian hitam maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi lain dari kekosongan. Tangannya bahkan tidak perlu membentuk segel. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gemuruh yang keras. Gletser muncul dan segera mencakup lebih dari 5.000 km ruang angkasa. Area 5.000 km ini dipenuhi dengan Gletser, dan mereka semua runtuh dan didakwa di Tuo Shen. Mantra belaka. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai tahap Nirvana Void dan tercerahkan dalam hukum, lalu bagaimana? Mata Tuo Shen dipenuhi dengan kesombongan yang mengerikan saat ia mengeluarkan tawa dan melemparkan pukulan lagi. Klan Dewa Kuno saya tidak mengolah hukum karena hukum adalah hal yang melanggar klan saya. Ketika pukulan Tuo Shen mendarat, suara bergerak bergema di seluruh dunia es. Entah itu Gletser yang melaju ke arahnya atau es tanpa akhir yang meliputi area 5.000 km ini, mereka semua runtuh sebelum pukulan ini. Pria tua berpakaian hitam itu mengeluarkan ekspresi serius. Es 5.000 km runtuh menjadi badai, tetapi Tuo Shen terbang keluar. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan sebenarnya dari klan saya. Tatapan Tuo Shen tidak pada orang tua hitam, tetapi pada Wang Lin. Saat ini, tubuhnya secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Pada saat yang sama, kekosongan berguncang sekali lagi dan retakan muncul seolah-olah kekuatan kekerasan akan merobek kekosongan terbuka. Sebuah pusaran muncul di mana Tuo Shen menghilang, dan berisi kekuatan isap yang kuat. Pria tua berpakaian hitam dengan tenang melangkah ke pusaran. Kalian semua, ayo. Ini akan menjadi kekuatan sejati dewa gelap ini. Suara lelaki tua itu bergema. Wang Lin tidak ragu untuk memasuki pusaran. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Samar-samar dia sadar bahwa pusaran ini akan menuntun mereka ke ruang fisik tempat tubuh Tusi berada. Di celah spasial, ada tubuh dewa kuno raksasa yang ukuran beberapa planet budidaya. Jarinya bergerak sedikit dan perlahan membentuk kepalan. Mata tertutup di wajahnya yang telah ditutup selama bertahun-tahun tak terhitung dibuka untuk pertama kalinya. Saat dewa kuno raksasa itu membuka matanya, celah spasial yang dialaminya bergetar hebat. Seolah-olah aura yang tak terbayangkan tiba-tiba membanjiri celah spasial, menyebabkannya menjadi tidak stabil.
Rasanya seperti bisa terkoyak kapan saja. Matanya setenang laut mati, mengungkapkan perjalanan waktu. Kulitnya yang kasar seperti bumi dari planet yang kering dan ditinggalkan. Raksasa itu menatap diam-diam ke dalam kekosongan, dan ekspresi raksasa itu perlahan menjadi ganas. Ada 8 bintang redup di dahinya, tetapi ketika matanya terbuka dan dia terbangun dari tidur panjangnya, sebuah cahaya muncul dari bintang dewa kuno pertama. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh celah spasial. Suara ini jauh lebih kuat daripada guntur, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan mendengar bahwa itu adalah suara tulang yang saling bergesekan. Tubuhnya seukuran beberapa planet budidaya, dan sebuah planet budidaya seperti mainan sebelumnya. Dewa kuno perlahan bangkit. Jarak dewa kuno bergerak hanya untuk bangun akan membutuhkan seorang penggarap yang tidak tahu spending bending beberapa jam untuk menyeberang. Wang Lin menatap dewa kuno raksasa di depannya. Saat dewa kuno bangun, embusan angin bertiup ke arahnya, menyebabkan dia dan semua orang di sekitarnya terdorong mundur. Hanya lelaki tua berpakaian hitam yang menatap ke depan dengan cahaya misterius di matanya. Dibandingkan dengan dewa kuno, pembudidaya ini beberapa kali lebih kecil dari semut. Aku dewa kuno Tuo Sen. Sebuah suara yang kuat bergema, dan ruang di sekitarnya mulai retak. 8 Raja Korpse Sekte pucat dan ingin mundur. Namun, jarak mereka bergerak tidak berarti bagi dewa kuno raksasa. Ini adalah dewa, ekspresi Master Flamespark menjadi lebih pucat ketika dia menatap tubuh besar dewa kuno yang tak terbayangkan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan rasa tidak berdaya. Wang Lin memiliki tingkat budidaya terendah. Meskipun dia tidak batuk darah, lebih banyak suara berderak datang dari tubuhnya. Lebih banyak retakan muncul, dan retakan di dadanya menembus tubuhnya. Ekspresinya kosong, jiwa asalnya terluka, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kembali ke batu. Penggarap Nirvana Shatterer juga memasuki pusaran. Berkat tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu, tetapi saat ini seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Suara itu menyebabkan jiwa asal mereka menjadi tidak stabil ketika suara gemuruh bergema di telinga mereka. Tatapan dewa kuno yang duduk menjadi dingin dan bintang kedua menyala. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam bintang yang menyala. Dia memandang para peladang yang melayang di depannya dan mengangkat tangannya untuk memukul mereka seperti yang akan dilakukan manusia ketika dia mencoba mengusir beberapa lalat. Tangannya seukuran planet kultivasi, dan ketika dia memindahkannya, angin yang mereka ciptakan mengandung kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Seolah-olah jarak tidak ada artinya bagi dewa kuno. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengangkat lengan kanannya dan melambaikannya. Namun, untuk semua pembudidaya, tangan menggantikan segalanya dalam pandangan mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Bahkan sebelum raungan yang memekakkan telinga masuk ke telinga orang-orang, tangan itu sudah dekat. Mustahil untuk menggambarkan kecepatan lengan. Penggarap Nirvana Shatterer di depan tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia mengaktifkan kekuatan penuh dan lapisan perlindungan muncul di hadapannya. Kemudian, dalam sekejap puluhan ribu lapisan perlindungan muncul, dia mundur. Dia berusaha untuk mengambil cedera serius untuk melawan tangan kultivasi seukuran planet ini. Lengan mendekat dan menyentuh lapisan pelindung di sekitar pembudidaya. Puluhan ribu lapisan perlindungan sama rapuhnya dengan selembar kertas tipis di depan lengan dewa kuno. Puluhan ribu lapisan perlindungan di sekitar penggarap semuanya runtuh sekaligus. Sebenarnya, ada sedikit waktu antara runtuhnya setiap lapisan, tetapi perbedaannya sangat kecil, tidak ada gunanya. Lengan itu tidak berhenti sama sekali dan hanya disapu. Kultivator yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tahap awal Nirvana Shatterer mengungkapkan senyum yang menyedihkan ketika tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang berhamburan di lengan dewa kuno. Jiwa asalnya juga hilang. Itu berubah menjadi energi asal dan diserap melalui celah pada kulit kasar dewa kuno. Melihat bahwa dewa kuno tidak akan berhenti, pria tua bermata hitam itu mengungkapkan cahaya aneh. Dia mengambil langkah, dan dia melintasi jarak yang tak terukur dan tiba di depan lengan dewa kuno. Tubuh lelaki tua itu benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan lengan raksasa, dia benar-benar diabaikan. Namun, lelaki tua itu tenang ketika dia mengangkat tangan kanannya dan telapak tangannya menabrak ke depan. Seolah-olah baut guntur yang tak terhitung jumlahnya telah meledak antara pria tua dan lengan dewa kuno. Petir yang menghancurkan bumi bergema melintasi kekosongan. Lengan yang sepertinya tidak akan berhenti sebenarnya berhenti ketika bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, angin akhirnya menyusul ke lengan dewa kuno dan meniup lelaki tua itu. Angin yang dapat menyebabkan tubuh runtuh dan jiwa asal hancur hanya membuat rambut lelaki tua itu mundur. Satu helai rambut retak dan tertiup ke belakang. Pakaian hitam pria tua itu tertiup kembali dan suara robek datang dari lengan bajunya ketika 7 robekan muncul. Bagian bawah jubah berubah menjadi debu. Telapak tangan kanannya yang bertabrakan dengan lengan dewa kuno bergetar seolah-olah riak bergerak melalui kulitnya. Riak ini melewati lengan kanannya dan lengan kanannya merobek beberapa kali sebelum berubah menjadi debu. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan matanya menyala. Kulitnya memerah, tetapi dia menekan darah di tenggorokannya.
Dia mengungkapkan senyum, lalu tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke belakang tangan kanannya 5 kali. Ketika jari pertama mendarat, sebuah kekuatan yang tak terlihat tampaknya memecah celah spasial yang tertutup ini. Energi asal tak berujung datang dari semua arah dalam jarak 5.000 km, memasuki punggung tangan kanannya, dan pergi ke lengan Dewa Kuno. Energi asal dalam 5.000 km tidak cukup untuk berurusan dengan Dewa Kuno. Ketika jari pria tua itu mendarat untuk kedua kalinya, energi asal yang cukup untuk menghancurkan dunia berkumpul membentuk 50.000 km, 500.000 km, 5 juta km untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang mengalir ke lengan Dewa Kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu cepat, pembudidaya di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Saat gemuruh-gemuruh bergema, lengan Dewa Kuno secara tak terduga dijatuhkan oleh orang tua itu. Tangan lelaki tua itu berpisah dari lengan Dewa Kuno tetapi meninggalkan jejak hitam yang sangat jelas di atasnya. Kamu layak menjadi Dewa Kuno Kerajaan Bintang 8 yang dikabarkan berada di luar hukum dan hanya pembudidaya Nirvana Void yang bisa bertarung. Saya pernah berpartisipasi dalam membunuh Dewa Kuno Bintang 8 biasa, dan perbedaannya seperti surga dan bumi. Pria tua itu mundur, dan kemerahan di wajahnya memudar dan digantikan dengan pucat. Namun, matanya bersinar seperti bulan dan dipenuhi dengan niat pertempuran. Setelah mundur 7 langkah, kepala pria tua itu tersentak dan dia bergegas maju. Dia menginjak lengan Dewa Kuno untuk meminjam kekuatan dan kemudian melompat ke arah wajah Tuo Sen. Mata Tuo Sen masih dingin, dan dia menunjukkan ekspresi jijik dan kesombongan. Dia dengan ringan mengguncang tangan kanannya dan sidik jari itu runtuh. Lalu raungan gemuruh bergema saat dia perlahan berdiri. Gerakan ini membuatnya menjulang di atas semua orang, dan kekuatan yang mirip dengan surga mungkin turun pada semua orang. Setelah 2 bintang di antara alis Tuo Sen menyala, yang ketiga juga perlahan menyala. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam bintang ketiga ini, tapi itu tidak bisa dilihat atau dirasakan dengan jelas. Hanya Wang Lin yang menatap Tuo Sen di depannya, terutama pada bintang Tuo Sen yang jauh. Hatinya dipenuhi dengan kejutan ketika dia tahu tentang mantra Dewa Kuno Kerajaan 8 Bintang. Dia hanya tahu nama-nama itu tetapi tidak memiliki ingatan tentang bagaimana menggunakan mantra. Kubur kekosongan untuk menghaluskan bintang. Limbah. Suara berdengung bergema ketika Tuo Sen melambaikan tangannya pada pria tua itu, menyebabkan embusan angin yang sangat besar. Lengannya bergerak secepat spending bending dan langsung mendekat pada pria tua itu. Kedua tangannya seperti 2 planet budidaya menumbuk orang tua itu. Wajah lelaki tua itu memerah sekali lagi dan pakaiannya menggembung. Lengan kirinya dan kanan terentang terbuka dan dia mengaum, menyebabkan energi asal yang tak berujung mengembun di depan lengannya. Gletser tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan api. Kemudian di luar itu adalah gunung yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh guntur yang tak berujung. Mantra yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dalam sekejap dan berlapis di atas satu sama lain. Lengan pria tua itu tetap terentang saat mantra ini membombardir lengan Dewa Kuno. Pada saat ini, brak spasial bergetar hebat dan raungan menggelegar bergema. Dari kejauhan, sepertinya kembang api yang tak terhitung jumlahnya sedang dinyalakan di lengan Tuo Sen. Namun, mantra ini hanya menyebabkan lengan Tuo Sen berhenti sejenak, tapi ini sudah cukup bagi lelaki tua berpakaian hitam untuk keluar dari jangkauan lengan dan menyerang kepala Tuo Sen. Tuan Wuji, jika Anda masih tidak mau muncul, jangan salahkan pria tua ini karena tidak menepati janji saya. Apa kamu lupa persetujuan kita? Lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak ketika dia bergerak.